suci akan mendapatkan umroh yang mabrur penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun mudah-mudahan yang mendoakan ikut nantinya terpanggil oleh Allah. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur sahibul baik dalam baginda karena terlaksana salah syukuran walimatus safar Ibu Romlah Wabarakatuh Ibu Sulaiman, insyaallah pada tanggal 28 insyaallah pada tanggal 28 Januari mudah-mudahan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat ke tanah suci Kampung Ramadan juga tanah suci Madinah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai dengan Muqtadha Zahiril Hal, karena caranya walimatus safar kita bahas sedikit tentang masalah yang sesuai dengan acara, yaitu umrah. Dalam kitab Manasikul Haji di dalam bab yang keempat ini menjelaskan tentang umroh dan masalah-masalah. Yang pertama, al-umratu fardun 'alal mustati. Jadi ibadah umroh itu fardu atau wajib. Alal mustati, wajibnya itu bagi orang yang mampu, ya. Jadi tidak kepada semua orang, tetapi kepada orang yang mampu. Kal haji, sama halnya dengan haji, ya. Makanya ini sesuai dengan madhab yang sahih, sesuai kaul daripada Imam Syafi'i. Ya, jadi wajib. Ini bukan sunnah. Kadang orang teh punya anggapan umroh mah sunnah, itu pun sunnah. Wajib. Ada sebagian yang mengatakan itu sunnah. Ini madhab kita, madhab Syafi'i itu wajib bagi orang yang mampu. Ya, bagi orang yang mampu wajib. Mampu. Makanya sepantasnya gitu ya. Sepantasnya bagi orang-orang yang sudah mampu segera daftar. Alhamdulillah DKM kita Bapak Haji Burhanuddin sudah memfasilitasi kita untuk permudah, ya, untuk mempermudah perjalanan umrah atau haji kita. Insyaallah yang sudah mampu silakan, ya. Kita daftar buru-buru, ya. Insya Allah. Isi keburu. Keburu apa? Apalagi kata beliau, yang penting berangkat dulu. Yang penting berangkat dulu, urusan biaya mah Siap. ya Allah. Soalnya kan sekarang mah zamannya kredit, Pak. Masa mobil ratusan juta bisa itu lunas kredit, masa umroh cuma berapa sih? Umroh murah Ya, 20 juta, 25 juta tuh. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang lebih, gitu ya. Dan kita bisa berhati.
wa huwa nasahu fi kutubihil jadidah, sebagaimana ini tertulis di dalam kitab beliau. Wala tajibul umroh illa maratan wahidatan kahujji. Ibadah umroh itu tidak wajib kecuali cuma satu kali. Yang wajibnya cuma satu kali. Seperti haji sama. Makanya yang sudah umroh, waduh saya punya lebih lagi nih. Cari tetangga, ya tetangga yang belum nih, kau berangkatin. Kenapa? Karena pahalanya sama, Pak. Malah lebih. Iya, ini saya utarakan. Satu, pahala umrohnya. Ya, yang umrohnya dapat, yang ongkosinnya dapat seperti yang umroh sama. Masya Allah. Terus pahala apa? Pahala idharus surur. Kata Rasul Abdul Amal idharus surur. Nih contoh, kalau kita nggak punya uang, tiba-tiba ada yang ngongkosin, Pak, bulan depan umroh ya, lupa saya belum punya uang, insya Allah saya yang ngongkosin. Kira-kira gembira apa enggak? Luar biasa. Luar biasa Pak, Masya Allah. Iya. Dan juga alhamdulillah memproposasi, ongkosnya dikasih. Alhamdulillah, gembira. Itu idharus surur, pahalanya Masya Allah besar. Iya. Makanya bagi yang sudah terus punya lagi, soleh tetangga kita yang belum lihat gitu. Tuh ya, kasih tuh. Masya Allah, ini menebar kebaikan. Ya, berbagi kebaikan. Kita udah umroh terus be kita. Kasihan yang belum. Kan dalam hadis lain dikatakan, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yuhibbu ahadukum, tidak dikatakan seseorang itu beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, sehingga apa yang menimpa saudaranya sama dengan senangnya sesuatu yang menimpa kepada dirinya. Saya ibadah umroh senang, berarti orang lain juga senang. Insyaallah. Iya, insya Allah. Jangan pelit Pak. Iya. Jangan pelit karena pahala tidak mungkin tertukar. Seperti model begini. Ini hebatnya ya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bisa seperti itu. Contoh, kita berpuasa, nih puasa. Terus waktu bukanya, nah kita kasih tuh, ya. Jadi orang yang itu bukanya itu dengan sesuatu yang kita kasih, itu pahalanya nih yang kasih itu sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun, Masya Allah. Itu ya, makanya kalau urusan dengan Allah itu jangan perhitung, gitu ya. Kalau kita yang rizki bin haitsu la yahtasib, kitanya jangan ngitung-ngitung. Tuh, besok Jumat nih. 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 apa tadi? Kok perhitungan banget ya? Biasanya ibu-ibu biasanya. Enggak apa. Ibu-ibunya apa bapak-bapak misalnya? Kak, berapa bawa berapa tuh? 5.000 kan? Seperti itu. Kalau ibu-ibu jadi solehah, insya Allah. Malah tambahin berapa Pak? 10.000 tambahin ini. Itu ya, jadi 20.000. Oh, itu bagusnya. Insya Allah. Jadi jangan takut masalah pahala itu, jangan. Walakin yustahabu al-iksaru minha la siyaman fi Ramadan. Nah ini. Tetapi disunnahkan kita memperbanyak umrah. Oh ya. Jadi sunnah hukumnya, kalau udah 2 kali, 3 itu mah sunnah. Tetapi sunnah ya dapatnya pahala. La siyaman fi Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan.
dia pahalanya sama dengan. Nah, ini nih hadisnya ya. Ini supaya kita jelas. Sahabat fi sahih, dalam hadis sahih dikatakan, Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul pernah bersabda, al-umratu ilal umrah kifaratun lima bainakuma. Satu umroh dengan umroh yang lain itu pahalanya kifarat, menjadi apa? Kifarat tuh dosa-dosa kita yang ada di antara umroh itu dengan umroh. Insyaallah. Iya. Makanya kalau bisa di sana gitu ya, kalau bisa. Tapi kayaknya sekarang mah nggak bisa ya. Umroh bisa berkali-kali. Saya kemarin alhamdulillah tahdus bin ni'am sampai 4 kali gitu. Karena kecapean. Capek Pak, jalannya setengah jam. Dia dari pemondokan itu setengah jam jalan kaki. Biar kerasa gitu, rasa umrohnya. Alhamdulillah. Nah, tambah sholat sunnah di masjid apa teh? Masjid Kuba. 2 rakaat kita sholat di masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh 1 kali. Itu kita mah carinya pahala. Nah, jadi saya alhamdulillah 2 kali di masjid Kuba. Sampai beberapa kali tapi sholat sunnah. Cuma 2 kali kesananya. Jadi kalau dihitung-hitung lumayan tuh, sampai 6 kali. Tuh, itu paham. Kenapa mumpung di sana? Karena apa? Karena ada orang yang datang ke sana sampai sholatnya juga dijama. Allah. Ini sholat dijama gitu. Ngapain jauh-jauh ongkosnya ke sananya? Kalau cuma sholat dijama, dohor asar dijama. Maghrib sama isya. Sayang, karena padilahnya masya Allah. Itu kan Baginda Rasul mengatakan sholat di masjidku kan, itu kata Rasul. Itu pahalanya berapa? 1000 rakaat di selain masjid. Insya Allah. Itu Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. 1000 kali lipat kita sholat di selain masjid itu. Nah, siwan Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram lebih gede lagi. Kalau Masjidil Haram berapa? 100.000. Masya Allah, coba. Enggak apa ya? Kalau bahasa Inggris mah itu kabita kumaha gitu ya. Enggak apa ya? Bahasa Indonesia tahu deh. Enggak mau gimana gitu, Masya Allah. Pahalanya 1 kali itu, Masya Allah. Perbandingannya, nah 100.000 di Masjidil Haram, sakit-sakit pun kaki jalan terus. Itu ya, Masya Allah. Itu ya. Jadi kalau seandainya di masjid kita nih sholat itu ada yang pernah nggak 1000 rakaat? Tarawih saja pengennya 8. Ya, betul ya. Iya 8. Kan gitu biasanya. Pengennya yang dikit-dikit gitu. Itu kan Allahu Akbar. Makanya mumpung di sana nanti ya, kepada ibu siapa tadi? Ibu Romlah Kemalasari, nanti Pak Asep lagi ya, Pak Asep serta istri buat Pak Haji. Masya Allah. Duh, sebenarnya pengen saya juga ya, pengen lagi. Mudah-mudahan Pak Haji ngajakin gitu. Ya Allah, apa ya? Pahalanya gitu, Masya Allah. Makanya ketika kita dikasih kesempatan bisa ke sana, jangan disia-siakan. Apalagi model sekarang Pak, susah. Ya Allah, oh ya Allah. Sekarang susah. Kalau sebelum tahun-tahun ini kemarin ya, itu bisa beberapa kali kita umroh di sana. Bisa ngebadalin saudara kita, ibu kita, ayah kita yang sudah meninggal, bisa di sana. Badalin itu, insyaallah. Tapi sekarang cuma kesempatan kayaknya 1 kali. Insyaallah. Cuma 1 kali pun kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Oh. Kita masih ada kesempatan ini. Kesempatan berapa hari lagi nih ya? Tanggal berapa? 20 ya? 21 berarti 7 hari lagi. Siap-siap.
Apa persiapan apanya? Ilmunya, bekalnya. Ya, jadi sebagian ada saya mendapat materi gitu. Jadi sebenarnya yang jadi apa? Yang jadi inti daripada umroh itu adalah larangannya. Awas nih, hati-hati ya. Bu maaf ya Pak Bu Rumlah ya. Sudah dikasih nggak buku itu? Belum. Punya Pak Haji belum? Belum panduan. Di koper ada nggak? Ada yang. Iya. Di koper. Nanti dibaca ya. Di koper ada. Dibaca nanti tentang masalah larangan-larangannya. Ya. Karena di sana kemarin saya lihat itu banyak orang-orang yang lupa larangan. Awas, lupa apa sengaja itu kena dam. Awas ya, itu kena dam. Awas, hati-hati. Demikian. Larang-larangan diantaranya kan nggak boleh pakai wangi-wangian. Itu ketika umroh doang ya. Ketika ihram kita. Kalau di Masjidil kalau ke Madinah dulu berarti dari Madinah berarti ya. Jadi dari Madinah kita sudah berpakaian ihram. Cuma nanti niat ihramnya awas ya. Jadi ngambilnya di mikot. Mikot itu tempat kita berniat. Itu. Kapan itu? Biasanya di mana Pak? Jirona. Birul Ali biasanya. Ya di Bir Ali. Jadi sumur Sayyidina Ali dulu. Kita sholat sunnah 2 rakaat di sana, baru kita niat ihram. Ya. Allahumma umrata lillah. Tuh, saya niat umroh gitu aja. Atau saya niat ihram karena umroh. Bisa. Dengan bahasa kita. Kalau kita tidak bisa dengan pakai bahasa Arab. Tapi kalau sudah ada buku panduan tinggal baca. Cuma kalau udah di sana keder. Tuh ya, ketika udah di sana keder banyak yang apa ya? Kalau bahasa Inggris nama celupung misalnya. Celupung itu bahasa Indonesia apa ya? Maaf. Di sana itu tengok gitu. Saya itu harus apa gitu. Ya Allah kasihan ya. Apalagi yang sudah tua. Jangan jauh-jauh ya Allah, jadi nonton nenek-nenek gitu. Di sana kenapa? Karena mereka itu nggak tahu. Itu karena pas waktu itu mau kan banyak Pak, banyak. Bukan hanya rombongan kita yang baca doa tawaf segala macam. Kan dari jemaah yang lain juga pada pakai ini segala pengeras. Sampai bawa pengeras segala tuh. Apa teh? Wireless. Ya Allah. Benar-benar niat. Jadi bacaan mutawif kita yang di depan gak kedengar. Kasihan yang tua. Ini yang harus diperhatikan ya. Nanti ini PR buat Pak Haji. Jadi benar-benar nih. Karena saya kemarin dikasih bukunya itu setelah sudah di sana. Aduh. Makanya kasihan ya. Aduh Pak, saya belum baca apa. Kasihan. Jadi ketika di sana dia itu nggak tahu apa yang harus dibaca. Masya Allah kasihan banget. Aduh ini gimana tuh, nolongnya gimana gitu ya. Soalnya kan pas waktu apa? Pas waktu toh itu seperti itu. Makanya ilmu itu harus penting sekali sebelum ke sana gitu. Jadi ada waktu deh. Kita baca-baca. Jadi intinya adalah larangan. Cuma yang lebih fatal lagi adalah ropas, busuk, jidal. Itu yang diperhatikan. Ropas itu maaf ya berbuat mesum. Di sana apalah mesum perbuatan mesum. Terus kalau busuk jahat gitu, berbuat jahat. Nah kalau jidal berantem. Karena bawa angam ya, emang sudah sunatullah kali. Jadi ketika di sana orang itu diperlihatkan sifat aslinya. Kalau sering bertengkar di sini, di sana bertengkar. Ini mah katanya sih. Kenapa? Karena saya sering lihat itu. Berebut pengen nyium Hajar Aswad sampai bertengkar, Pak. Sampai bertengkar. Kalau kita resapi dengan hati yang benar ikhlas. Masa sih ibadah kok kita
sampai berantem di depan Ka'bah lagi. Allahu Akbar. Gitu ya. Itu makanya pentingnya sebelum kita berangkat, kita itu harus apa sebetulnya? Dibebasin dulu di sini. Sama tetangga harus baik dulu, sama keluarga. Takutnya apa? Ada persangkutan yang belum bayar. Nah, nanti di sana tokcer Pak, di sana dibayar itu. Bukan nakut-nakutin semua. Bukan. Kenyataan. Ya. Karena di sana jadi apa ya? Percontohan. Jadi ketika kita di sana terkena sesuatu yang bahasanya apa ya? Yang kaget gitu kita. Buru-buru kita beristighfar. Makanya nasihat dari guru, kalau di sana kita banyakin istighfar, sholat taubat, istighfar. Ya, jangan apa ada sedikit pun dalam hati kita itu punya rasa apa ya takabur. Jangan. Boro-boro udah diucapin Pak, masih dalam hati, kena. Itu kebanyakan kena. Makanya hati-hati sudah. Kasih dulu ya. Makanya adab kalau dibaca semua sih nggak keburu ya, waktunya mungkin sampai subuh. Adabnya banyak sih. Di antaranya yaitu itu minta istighfar dulu dengan tetangga. Ya, dengan tetangga, keluarga terutama keluarga, anak-anak segala macam. Insyaallah gitu ya. Makanya pantas ya acara kita ngadain acara bukan kita pengen poya-poya. Intinya itu sebetulnya itu dengan tetangga kita saling. Jadi pihak keluarga Sohibul Bait terutama Ibu Romlah Komalasari meminta maaf gitu ya kepada saudara-saudara tetangga semuanya apabila selama ini itu ada salah kata, tingkah laku, segala macam gitu. Mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah dimaafkan ya. Insyaallah saling memaafkan. Mudah-mudahan ketika sudah beres semua masalah-masalah di sana, insyaallah ibadah kita tenang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Dan juga dalam masalah keutamaan, ada imam-imam di antara Imam Syafi'i dan juga pengarang tafsir Jalalain Imam Suyuti juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram yang hadis Rasul sholat tadi ya 100.000 rakaat. Jadi para ulama berpendapat bahwa jami'u haram, jadi semua tanah haram termasuk. Makanya ini apa bagi orang yang takutnya di sana gitu ya, bahasanya nggak bisa ke masjid. Kan kalau di sana di jalan pun di sana banyak di jalan di mana di mall juga sholat gitu. Hebatnya Masya Allah itu ya. Jadi kehebatan orang Arab itu jadi sholat itu nomor wahid. Makanya kenapa berkah itu baik pemudanya gitu, segala pedagangnya. Pokoknya kalau udah Allahu Akbar udah segala urusan dunia udah ditinggalin dulu gitu. Masya Allah itu hebatnya. Itu ya saya ngelihat dulu. Urusan itu bener gitu. Sampai orok yang masih orok, bayi yang masih orok dibawa gitu. Jadi pendidikan gitu kepada anak itu sejak orok dibawa gitu. Allahu Akbar. Itu saya pernah berdempetan sholat itu di dekat tempat sholatnya para ibu-ibu. Itu ramai banget Pak. Yang nangis bocah nangis. Ya Allah. Kenapa? Karena emang dibawa semua anak-anak. Allah itu hebat. Jadi anak-anak itu nyaman ketika di masjid itu hebatnya. Insyaallah. Pendidikan benar-benar ya itu. Jadi kita ngambil pelajaran dari sana. Kenapa negeri Mekah, Madinah itu berkah? Ternyata sholat itu nomor. Coba balikin ke kita. Kira-kira sholat nomor berapa? Nomor 2 katanya syahadat pertama. Ya betul gak? Kita makan ya Allah.
Allahu Akbar gitu ya. Ada. Wah, baru juga ada kan gitu. Kagoknya. Masih ada pelanggan kan segala macam gitu. Kerjaan masih ada itu. Insyaallah. Ya makanya beda dengan kita. Ya beda. Dan juga tempatnya juga beda. Di sana ini orang yang ya ketika di Indonesia kedul juga di sana mau waduh pasti gitu sholat itu Masjid Nabawi. Kalau udah di Mekah berarti Masjidil Haram terus sholat. Tetapi sayangnya ketika sudah pulang ke tanah Indonesia tanah lahirnya ya biasa ya patokannya adan biasa. Allahu Akbar itu ya ke air biasa. Gitu komat biasanya begitu ya. Komat itu belum komat ya Pak Anung yang belum komat ini. Ya Allah. Jadi kembali lagi gitu sayangnya. Tapi emang benar-benar kita memanfaatkan kesempatan gitu. Ketika di sana mudah-mudahan kita bisa gitu ya. Ya insya Allah memberikan nasib kepada kita. Ini cukup ya terlalu lama ini. Mudah-mudahan pengennya lama. Tapi karena waktu juga yang bisa memisahkan kita, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas kembali tentang masalah haji. Penting sebenarnya ini ya, penting sekali sebenarnya. Namun waktu juga nih. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Diingat ya, pokoknya intinya apa tadi, larangan harus terus dibaca ya, larangan-larangan kita harus terus doa-doa itu doa-doa kita harus minimal hafal sedikit-sedikit ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.